Kesultanan Gorontalo mulanya disebut sebagai Kerajaan Hulondalo yang merupakan salah satu kerajaan tertua dan berpengaruh di semenanjung utara Pulau Sulawesi, Indonesia. Kerajaan ini terletak di bagian tengah dari lengan utara Pulau Sulawesi dan diapit oleh dua perairan strategis yaitu Teluk Tomini di selatan dan Laut Sulawesi di utara. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Gorontalo menjadi pusat penyebaran Islam dan pusat perdagangan paling berpengaruh di wilayah Teluk Tomini, hingga beberapa wilayah di utara dan tengah Pulau Sulawesi. Kerajaan Gorontalo kemudian menjadi kerajaan Islam pada masa pemerintahan Raja Amai yang kemudian berganti menjadi Sultan. Sultan Amai yang bergelar To'olangio Lopo Isilamu, yang artinya adalah raja yang mengislamkan negeri, merupakan Olangio atau raja pertama dari kerajaan Gorontalo yang menganut agama Islam. Kedudukan ibu kota Kesultanan Gorontalo mulanya berada di Desa Hulawa, Kecamatan Telaga, tepatnya di pinggiran Sungai Bolango. Kemudian pada tahun 1024 Hijriah, ibu kota Kesultanan Gorontalo dipindahkan ke Kelurahan Tuladengi, Kecamatan Dungingi. Lokasi ibu kota Kesultanan Gorontalo yang terakhir terletak di Kelurahan Biau, Kecamatan Kota Selatan, Gorontalo. Adapun struktur pemerintahan Kesultanan Gorontalo terdiri atas 3 lembaga yang disebut Buatulo Toulongo, yang dimaknai sebagai 3 serangkai adat yang menyatu. Buatulo Toulongo terdiri dari 1. Buatulo Bubato atau lembaga pemerintahan, 2. Buatulo Sara'a, lembaga keagamaan, dan yang ketiga Buatulo Bala, lembaga pertahanan dan keamanan. Masing-masing perwakilan Buatulo tersebut akan dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Buatulo Bantayo yang dikepalai oleh seorang bate. Selain itu, Buatulo Bantayo juga bertugas untuk menciptakan peraturan-peraturan adat dan garis-garis besar tujuan kerajaan ataupun kesultanan. Kesultanan Gorontalo memiliki wilayah kedaulatan yang berbatasan dengan Kerajaan Limboto, Kerajaan Suwawa, dan Kerajaan Bolango. Meskipun begitu, pengaruh kekuasaan kerajaan ini meluas hingga melintasi batas-batas kerajaan tersebut, hingga ke wilayah perairan Teluk Tomini. Menurut manuskrip sejarah Gorontalo, cikal bakal kerajaan Gorontalo bermula pertama kali dari sebuah kerajaan kecil di Nula bernama Kerajaan Hulondalangi yang diperkirakan telah berdiri sejak tahun 1300. Dalam catatan Ertaco pada tahun 1956, saat itu Kerajaan Hulondalangi telah dipimpin oleh Raja Humalangi. Di kemudian hari, Raja Humalangi memiliki seorang anak bernama Ilahudu yang kemudian merangkul dan mempersatukan 17 kerajaan kecil di lereng atau kaki gunung. Kerajaan-kerajaan inilah yang kemudian membentuk Kerajaan Gorontalo yang pengaruhnya menjadi lebih besar dan meluas di beberapa wilayah di Teluk Tomini. Selain itu, Kerajaan Gorontalo sejak dahulu telah mengenal kedudukan raja perempuan atau ratu sebagai pemimpin kerajaan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, masyarakat Gorontalo telah mengenal kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan di dalam lingkungan kerajaan. Kesultanan Gorontalo merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Indonesia Timur selain Kesultanan Ternate, Kesultanan Goa, dan Kesultanan Bone. Penyebaran Islam di Gorontalo diperkirakan bermula sejak abad ke-16 antara tahun 1501 hingga 1600. Ditandai dengan Islamnya salah satu Raja Gorontalo yang bernama Amai. Raja Amai kemudian mengganti sebutan raja menjadi sultan.
sehingga namanya dikenang luas sebagai Sultan Amai dari Kesultanan Gorontalo. Salah satu referensi masuknya Islam di Gorontalo berasal dari penjelasan Profesor Ibrahim Polontalo, di mana perkawinan antara Olangio Amai atau Raja Amai dengan Putri Owu Tango dari Kerajaan Palasa. Agama Islam yang dianut oleh Kerajaan Palasa Ogo Monjolo berasal dari hubungan pertalian darah kerajaan tersebut dengan para raja dari Kesultanan Ternate. Dalam perkawinan tersebut, Raja Amai dan para pengikutnya dipersyaratkan untuk memeluk agama Islam dan Al-Quran sebagai sumber utama tatanan kehidupan dan adat istiadat masyarakat Gorontalo. Serta didampingi 8 raja-raja kecil yang disebut dengan Olangio Walulondo Otolopa, yaitu Raja Ternate, Raja Lembo, Raja Siendeng, Raja Hulangato, Raja Siduan, Raja Sipayo, Raja Soginti, dan Raja Bunuyo. Para raja ini yang kemudian hari membantu Sultan Amai dalam membimbing dan merancang adat istiadat yang berpedomankan pada agama Islam. Pada era kolonial Belanda, Kerajaan Gorontalo sendiri memiliki banyak nama yang disebutkan dalam berbagai literatur sejarah, termasuk dalam surat menyurat antara Belanda dan para Raja Gorontalo. Nama lain dari Kerajaan Gorontalo banyak ditemukan dalam berbagai sumber referensi ilmiah dan media cetak sejak tahun 1800-an. Di antaranya adalah Genoong Talo, Genoong Telo, dan Hulun Talo. Dalam catatan sejarah, asal-usul nama Gorontalo sendiri memiliki banyak versi. Namun asal-usul nama Gorontalo yang paling sesuai dengan fakta sejarah adalah berasal dari kata Huidu Totolu atau 3 gunung, yang kemudian oleh berbagai literatur era kolonial diserap menjadi Ganeong Talo atau Gunung Talo. Penjelasan sejarah ini ditegaskan secara lugas oleh Profesor Yusuf Syarif Badudu dalam buku Morfologi Bahasa Gorontalo pada tahun 1982. Dalam bukunya tersebut, Profesor Badudu menjelaskan bahwa 3 gunung yang menjadi asal-usul nama Gorontalo merujuk pada Gunung Tilong Kabila, Gunung Maleng Galila, dan gunung yang ketiga adalah gunung yang tidak bernama. 3 gunung inilah yang kemudian dalam bahasa Gorontalo disebut sebagai Huidu Totolu, yang kemudian diserap menjadi Hulun Talo atau Guenong Talo, hingga akhirnya dikenal sebagai Gorontalo seperti sekarang.